an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia menyangka kalau dirinya mengatakan aku mukmin, aku muslim, aku umat Muhammad, lalu tidak akan fitnah, tidak akan digoda, tidak akan menghadapi tantangan, rintangan? Pasti. Siapakah yang selamat? Siapakah yang sukses? Siapakah yang bisa mempertahankan agama ini sampai detik-detik terakhir? Siapakah yang mendapatkan husnul khatimah? Dicoba di antara kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dicoba, diuji. Di sana ada iblis, di sana ada syaitan, di sana ada hawa nafsu, di sana ada dunia yang gemerlap, di sana ada tipuan, di sana ada orang-orang di luar Islam, di sana ada orang-orang dari dalam Islam. Semuanya ujian, semuanya cobaan. Manakah yang sukses? Manakah yang selamat di antara kita? Ini, jaga diri kita. Bagaimana saya nanti termasuk orang yang selamat atau tidak? Termasuk orang yang bisa keluar dari dunia ini membawa iman Islam ini atau tidak? Bisakah aku mendapatkan husnul khatimah atau tidak? Maka di sana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang selalu memperhatikan umatnya, yang selalu berjuang untuk umatnya, yang selalu mengharapkan keselamatan umatnya, yang selalu berdoa, yang selalu bermunajat, yang selalu berdakwah, yang selalu untuk umatnya. Bukan saja sewaktu hidupnya, di detik-detik terakhir pun yang diingat umatnya. Bahkan besok sewaktu menghadap kepada Allah, selalu dipikirkan akan keadaan umatnya. Mau masuk surga ditolak untuk memikirkan keadaan umatnya. Junjungan besar dari kita Muhammad. Tidak ada manusia yang paling berjasa seperti Nabi Muhammad. Tidak ada manusia yang selalu memperhatikan kita seperti Nabi Muhammad. Tidak ada manusia yang paling kasih sayang kepada kita seperti Nabi Muhammad. Tidak ada manusia yang mengharapkan keselamatan kita kecuali Nabi Muhammad. Baca sejarah Nabi Muhammad, baca hadis-hadis Nabi Muhammad, bagaimana jasa beliau kepada kita. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kalian sudah berada di pinggiran api neraka, dalam keadaan kesesatan, dalam keadaan tidak mengenal Allah, dalam keadaan zalim, dalam keadaan syirik, dalam keadaan anqadhakum minha. Aku selamatkan, aku ajak menghadap kepada Allah, aku tanamkan tauhid yang benar, aku dorong untuk berbuat amal soleh, aku ingatkan jangan berbuat suatu perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Visi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk beliau menghendaki kita agar kita selamat dalam dunia ini, keluar dari dunia membawa iman Islam, agar kita mendapatkan husnul khatimah. Apa resep yang beliau bawakan? Apa cara-cara yang beliau ingatkan kepada kita? Kalau kau wahai manusia, kalau kau wahai umatmu ingin selamat iman Islammu, ingin keluar dari dunia membawa iman Islam, mendapatkan husnul khatimah, kata Rasulullah SAW, sibukkan hari-harimu, sibukkan dari masamu, sibukkan dari umurmu untuk berbuat suatu amalan yang diridhoi oleh Allah, untuk selalu mengingat kepada Allah, untuk selalu berada di majlis zikrullah, untuk selalu menghadap kepada Allah. Kalau hidupmu sibuk dalam suatu amalan yang diridhoi oleh Allah, kalau hidupmu sibuk dalam suatu majlis yang diridhoi oleh Allah,
ketahuilah kau akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ini majlis insya Allah dapat mengantar kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Dari tadi kita berada di Baitullah, dari tadi kita beriktikaf, berzikir, berselawat, berdoa. Ya Allah, jumlah manusia sekian ini, di atas kita ada malaikat yang jumlahnya jauh lebih besar daripada kita. Di atas kita ada malaikat. Betul mata kita tidak melihatnya. Kalau mata kita dapat melihatnya, mungkin bisa bukan malaikat. Tetapi berita ini datang dari manusia yang tidak pernah keluar kata-kata dusta, as-sadiqul masduq, yang tidak berbicara kecuali wahyu. Junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhubung sekarang ini, bersambung sekarang ini antara bumi dan langit. Kita sedang berada di majelis ini, nama kita sedang disebut oleh Allah. Satu persatu yang menyebut bukan pimpinan itu, bukan presiden itu, bukan orang besar itu, zat Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut nama kita oleh Allah. Allah sudah berjanji menyebut aku dalam satu majlis di mana kau sendirian, aku akan sebutkan namamu sendirian. Kau sebutkan namaku, kau berzikir bersama, bersama-sama berzikir di depan manusia, di hadapan khalayak ramai. Kata Allah, aku akan sebut namanya fi mala'in khairin minhu, di majlis yang lebih baik daripada majlis itu. Di depan para malaikatnya disebut nama hambanya ini. Ya Allah, karena kita menyebut Allah, kita berzikir kepada Allah, kita ucapkan la ilaha illallah, Allah sebut nama kita. Keutamaan apa di atas keutamaan ini yang begitu besarnya? Belum pahala-pahala yang begitu hebat, yang begitu besar. Di antaranya Rasulullah menyebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada satu manusia yang berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, yadhkuruna Allah Ta'ala, mereka bersama-sama berzikir kepada Allah dan tidak mengharapkan kecuali ridha Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya, akan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Ya Allah, nikmat terbesar setelah kita iman Islam menjadi hamba Allah, kalau kita mendapatkan ampunan dari Allah. Kita manusia yang penuh berlumuran dosa dan maksiat ini, sedangkan di balik dosa itu ada azab, di balik maksiat itu ada siksa Allah. Kita tidak akan mampu menahan siksa Allah. Allah sudah melarang ini, Allah sudah memerintahkan ini. Perintah Allah kadang-kadang kita tinggalkan, larangan Allah kadang-kadang kita terjang. Dosa begitu numpuk, begitu banyak, di balik dosa itu azab, sedangkan kita tidak mampu. Maka sewaktu ada berita bahwa amalan itu pahalanya adalah ampunan dosa dari Allah, ya Allah, adem hati kita. Ya Rabb, ya Rabb, dosa-dosa hamba ini ya Allah yang menumpuk, mata yang sangat kotor ini ya Allah, telinga yang kotor ini ya Allah, mulut yang sangat kotor ini ya Allah, dan banyak lagi dosa-dosa yang hamba perbuat. Hamba sekarang berada di majlis zikir, dijanjikan oleh kekasihmu Muhammad bahwa dari keutamaan majlis zikir ampunanmu ya Allah, maghfiratan ya Rabb,